Nah, yang terakhir, Anggit ini kan manusia, ya kan? Nah, kalian ini kan bangsa lain. Berteman tidak dilarang. Yang nggak boleh itu membebani teman. Jadi Anggit ini masih kecil, masih harus sekolah, harus belajar, istirahatnya juga harus cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali bersama kami tim Pasukan Langit Borneo. Pada kesempatan kali ini kami memiliki konten yang agak berbeda teman-teman, dimana kami sedang berada di tempatnya Pak Dwi. Nah, Pak Dwi di Bukit Pando ini ya Pak ya. Nah, jalan arah ke Mariksa teman-teman. Nah, jadi Pak Dwi ini melaporkan kepada tim, menginformasikan bahwa ada suatu keanehan pada anaknya, seperti itu. Nah, keanehannya seperti apa? Anaknya ini seperti sering melihat benda-benda gaib atau makhluk gaib seperti itu teman-teman. Jadi ada kekhawatiran dari pihak keluarga, takutnya itu sesuatu yang tidak baik seperti itu teman-teman. Jadi kita klarifikasi ke sini, kita coba ajak ngobrol ya, kita deteksi, kita lihat apakah ini berdampak negatif atau baik-baik saja seperti itu teman-teman. Nah, di sini kami juga bersama guru-guru kami seperti biasanya. Nah, teman-teman bisa kenalan. Anggit, dadah ke kamera. Nah, di samping kirinya Anggit itu bapaknya ya, Pak Dwi gitu. Ya Pak, boleh diceritakan ini Pak. Jadi sering Anggit itu melihat apa gitu Pak, atau keanehan-keanehan yang lain, boleh diceritakan Pak gimana? Kalau keanehan-keanehan banyak kalau Banyak ya? banyak. Contohnya kayak apa itu Pak? Hah? Ya kalau dari omongan anak sih ya bermacam apa ya, semacam kayak kuntilanak apa gitu banyak. Jadi bisa lihat tiba-tiba Pak ada kuntilanak kayak gitu. Oh, jadi Bapak yang ceritanya sama Bapak gitu ya. Nah, jadi sering nggak ngomong sendiri kayak gitu Pak? Enggak, tapi kalau kadang dia ngajak gini main di mata gitu kan, Iya. berarti saya tetap. Ya, berarti dia lagi lihat sesuatu gitu ya Pak. Ya, Anggit, ada itu ya, ada cewek gitu di sini, cewek. Apa itu, kuntilanak? Anggit bisa lihat itu kok, pinter. Bapaknya nggak bisa lihat, Anggit bisa ya. Itu ceweknya nakal nggak? Apa baik sama Anggit? Baik aja. Nah, siapa namanya Anggit? Namanya siapa? Namanya siapa? Mawar. Mbak Mawar. Nah, saya ini lagi bawa bunga ini. Nah, kebetulan tadi. Kebetulan nih dibawain Pak. Nah, bunga. Ternyata temennya namanya Mawar ya. Oh, Nah, ini bunga Mawar. Ini nanti dikasihkan temannya ya. Mau nggak kira-kira? Bilang terima kasih sudah jagain keluarganya Anggit gitu ya. Ya, dia kasihkan Mbak Mawar ya. Ini namanya bunga apa ini Git? Bunga Mawar. Bunga Pas ya. Mawar. Yang lalu. Ya, teman-teman. Jadi ini Dek Anggit ya. Nah, Anggit ini ternyata punya kelebihan, diwaris kelebihan ya. Dikaruniai pujian oleh Allah, bisa melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu. Nah, menurut dari Pak Yai sendiri dulu, Pak Yai, ini apakah sebuah berdampak ya, kita ngomonginnya dampak. Dampaknya itu positif atau negatif gitu bagi Anggitnya sendiri dulu Pak Yai? Ya, kalau menurut saya anak seperti ini luar biasa. Jadi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tidak semua orang bisa merasakan, karena banyak orang yang mengejar ilmu yang seperti ini untuk bisa kebuka, bisa melihat alam lain. Tapi ternyata Anggit secara alami sudah terbuka pandangannya. Nah, dan itu
kebetulan sekali di wilayah sini ini relatif baik, jadi komunitasnya makhluk halusnya itu baik. Tapi kalau di sebelah sana, seberang jalan yang sana bukit, yang sana ya jalan-jalan raya itu, wah itu banyak yang mengerikan kayak di sana. Nah, kalau di sini baik, ya gitu ya, baik ya di sini. Anggit pernah lihat kakek-kakek ya? Nah, ada di sini ya? Di mana sekarang? Duduk di mana gitu kakeknya? Di jendela. Di jendela. Di dalam mana? Itu ya. Di luar apa di dalam? Di dalam. Nah seperti itu kan, jadi bisa melihat ya dimanapun ada bentuk apapun bisa ditangkap pandangannya, bergerak kemanapun, ya, namanya pandangannya sudah terbuka bisa ditangkap. Nah kita yang nggak melihat ini ya bingung. Kalau nggak diceritakan. Saya kalau merinding. Ngeri ya. Jadi kesimpulannya nggak apa-apa ya Pak ya. Ya untuk di sini saya kira biasa-biasa aja. Tapi untuk di komunitas yang lain di luar sana mungkin ada yang berbahaya atau ada yang niatnya buruk. Nah itu mudah-mudahan nggak terjadi. Jadi nanti kita coba tak kasih beberapa wiritan ya, amalan ya, bacaan. Nah untuk dibaca tiap hari supaya mentalnya lebih kuat lagi dan tidak mudah untuk diombang-ambing oleh makhluk halus gitu. Nah itu kan efek bagi individualnya ya Pak Yai. Ya. Itu nggak apa-apa. Tapi untuk sosial kayak gitu Pak Yai, kayak gimana ini? Untuk sosial ya mungkin Anggit ini harus membatasi bicaranya. Nah, jadi kalau bisa jangan cerita ke semua orang ya kalau lihat apa-apa. Jadi cukup ke bapak aja. Nah bapak aja. Teman-teman yang lain nggak usah tahu ya, karena mereka nggak bisa lihat, kasihan. Mereka melek tapi nggak bisa lihat. Ya kalau sampai ceritain juga nggak bisa lihat. Nah mending cerita sama bapak saja. Atau kalau ketemu Gus Ali cerita ke Gus Ali nggak apa-apa. Ya. Nah cerita ke kami ini pasukan PLB ini nggak apa-apa. Ya. Ini sudah pengalaman semua. Nah, jadi sama seperti Anggit. untuk sosial gitu ya dibatasi gitu ya Pak Yai. Ya. Tapi kan Mbak Mawar nanti. Itu dikasihkan dulu sama Mbak Mawarnya nggak Mbak Mawarnya ada di mana ini? Ada di mana sekarang? Di kamar ya? Di kamar. Nemenin kamu ya berarti ya. Boleh dikasihkan dulu nggak apa-apa kalau mau disimpan buat Mbak Mawarnya. Mau nggak dia? Mau nggak? Mau nggak? Coba kasihkan. Kasih Pak Yai itu. Anggit sini. Nanti disuruh ke sini. Nemenin Anggi di sini ya. Mbak Mawarnya tuh Bapak panggil suruh ke sini. Mau enggak? Sana kasihkan coba dulu sama dibawa ke sini ya. Ya, coba panggil Mbak Mawar. Dari sini manggilnya, Mbak Mawar sini. Enggak apa-apa sih. Coba panggil. 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 Nggak apa-apa, kita berteman di sini ya. Hmm. Datang ke sini niatnya baik untuk menambah teman. Nah, kayak Anggit, kayak Mawar itu teman semua. Lihat kita bisa lihat Anggi itu seperti lagi konsentrasi manggil temannya. tanpa diajarin gitu udah ada sendiri. Kasih bunga mau enggak? Bunga Mawar, Mbak Mawar. Jadi kok langsung komunikasi lewat batinnya ya? Iya. Sudah. Mau? Mau dikasih bunga? Gimana dia sekarang? Di sini Kasihkan tahu situ harus bunganya. Nanti itu ditaruh di sana ya, di atas lemari ya. Dan Mawar ini. Seperti ini tuh belum lama apa dari kecil Pak? Nah, kalau perasaan saya sih sudah ada yang lain. Ada lain. Maksudnya ibaratnya Bapak tahu seperti ini tuh sejak kapan? sejak kapan? Sejak kelas 1. Kelas 1 SD ya. Berarti belum lama. Jadi ibaratnya pas kecil umur berapa bulan sampai 1 tahun lah. Itu belum ada tanda-tanda ya. Baru-baru ini.
Nah ini berarti udah sekolah kelas berapa gitu? Kelas 2. Di mana sekolahnya? Yang di sini SP1. SP1. Oh, iya. Jadi untuk semuanya ya, si Anggit ini tidak ada permasalahan apa-apa. Misalkan kok ini kan di YouTube, contoh kan seperluaskan, itu tidak ada masalah apa-apa. Jadi Anggit ini positif saja, bukan karena serangan goib atau apapun, berarti dia punya kelebihan anugerah dari Allah. Jadi kan yang ditakutkan bapaknya tadi kan bilang ini positif atau negatif, atau jangan-jangan kiriman dari orang, kan macam-macam namanya orang tua. Karena bukan dari kecilnya, baru mungkin 1 tahunan Pak ya, 1 tahunan, tapi pas parah-parahnya ya mungkin 2 mingguan. Jadi bapaknya takut, malam pun nggak bisa tidur katanya bapaknya, karena anaknya tengah malam sering bangun. Terus tadi malam mbaknya nangis katanya, bawalnya, ya kenceng nggak nangisnya? Nangis kenapa gitu? Nangis kenapa gitu? Sakit ya? Karena Takut mau diusir. oh, takut mau diusir, nggak ada yang ngusir. Siapa yang ngusir? Nggak ada yang ngusir ya. Yang khusus siapa? Bilangin Mbak Mawar nggak ada yang ngusir itu ya. Yang ngusir siapa? Bapak. Bapaknya khawatir ya. Bapaknya itu takut karena nggak bisa lihat. Jadi Mbak Mawarnya nangis itu karena takut diusir sama bapak. Ya. Cara ngusirnya bapak pakai apa gitu? Tadi malam itu. Nah, tapi Mbak Mawar nggak bisa masuk di sini, nggak bisa nemenin Anggit tidur gitu. Biasanya Anggit itu dibangunkan nggak kalau malam? Dibangunkan, terus bangun. Terus ngajak ngapain itu? Ngajak ngapain Mbak Mawarnya? Bicara. Anggit nggak tidur gitu. Bangun juga. Anggit seneng nggak sama Mbak Mawar itu? Biasanya Biasa aja. bicaranya apa itu, ngobrol apa gitu, ngomongin tentang apa itu, boleh tahu nggak? Cerita apa sama Mbak Mawar? Mbak Mawar cerita apa sama Anggit? Katanya dia kertas yang di atas itu minta di itu. Itu ada bapak lepas. Yang tadi buang gitu. Buang. Ya. Terus punya kakek juga katanya. Kakek yang nggak kelihatan. Di mana kakeknya? Sendiri. Kita tanya ya Mbak Mawarnya ya. Kita masukkan ke anak-anak. Ya. Boleh nggak? Boleh ya. Mau. Nanti Anggit yang nanya ya. Ada. Ini Mbak Mawarnya di mana? Suruh masuk nanti. Suruh masuk ke ini ya, Mas ini ya. Suruh masuk ke sini ya. Nah, supaya kita bisa ngobrol bersama, berteman ya. Biar bapaknya tahu gitu. Takut bapaknya. Biar positifnya apa, Niatannya apa? niatnya apa, Mbak Mawar ini baik apa enggak. Nah kita tanyakan, kita masukkan ke media. Ya, Anggit ya. Anggit yang nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Di mana itu? Di rumah. Kenal ini enggak? Siapa? Udah lama temenan dengan ini? Sudah. Terus Anggit ini kok tiba-tiba bisa tahu makhluk goib, terus tahu kamu juga, itu gimana caranya? Tiba-tiba tahu gitu. Terus tujuannya kamu teman sama Anggit ini apa? Anggit baik. Anggit baik. Kamu baik juga nggak? Baik. Terus punya rasa ingin mencelakakan rumah ini keluarganya apa enggak? Enggak ada. Enggak mau ya. Kalau andai pun kata diusir, enggak mau.
udah mau diusir, Maunya gimana? mau di sini nemenin Anggit. Minta Anggit. Sampai kapan nemenin Anggit? Udah sampai selamanya. Namanya ya. Iya, Tapi itu yang penting baik ya. iya. Terus katanya Anggit lihat kakeknya. Kakek itu siapa? Kakek itu tanya sendiri lah. Nah, sendiri. Nah, yuk. Kakeknya boleh dimasukkan loh. Tanya kakeknya. Ya, masuknya. Nah. Tanya gitu. Udah masuk belum kakeknya? Di mana? Itu. Yang ini siapa? Oh. Assalamualaikum kek. Kakek Islam atau Kristen? Islam. Kakek di sini tinggalnya di mana? Di depan itu. Kenal ini enggak anak kecil ini? Kenal. Kakek ganggu enggak? Baik enggak? Sering nampak kayak anak ini. Tapi nggak pernah punya niatan jelek ya. Kalau diusir mau nggak? Pinginnya di sini. Ya udah, pesan saya kayak ya, kalau di sini nggak apa-apa, jagain Anggit dengan baik ya. Kalaupun ada orang yang kurang baik, ya bantu Anggit ya. Ya Mbak Mawar ya. Iya, Kakek ini siapa kok malah kau mendampingin Anggit? Bukan siapa-siapa. Kenapa kau dampingin Anggit? Enggak. Karena ini Ya. Anggit baik atau gimana? Oh, gitu. Ya kalau sama ini Mbak Mawar ini kenal nggak? Siapanya? Apanya? Mbak Mawar, kakek itu apanya? oh kakek saya. Oh kakek asli. Iya, Oh, berarti kakeknya. iya. Berarti sama-sama satu keluarga berarti ya. Ya kayak gitu. Kalau ada makhluk yang lain, jin yang lain kesini ganggu Anggit gimana? Pernah nggak keluarganya Anggit diganggu sama makhluk lain gitu? Pernah. Pernah. Iya. Itu kiriman atau gimana? Enggak tahu siapa, enggak tahu. Nggak pernah. Berwujud apa itu? Oh, apa ya? Oh, gini. Itu yang mau nyerang siapa? Oh, bapaknya Anggit. Oh, nyerang bapaknya Anggit. Terus Iya. kamu tolong Iya, sama kakek, tolong. iya. Coba tanya, tangannya masih sakit nggak? Kamu tangannya katanya sakit, kata Anggit. Sekarang masih sakit nggak? Ini udah terlalu sakit. Udah nggak sakit. Iya, Itu gara-gara itu melawan yang kiriman itu. iya. Menang apa kalah? Enggak, apa lagi? Saya dibantu sama kakek. Udah nanti kita bantu juga ya. Iya, Nah yang terakhir, Anggit ini kan manusia, ya kan? iya. Nah kalian ini kan bangsa lain. Berteman tidak dilarang. Yang nggak boleh itu membebani teman. Jadi Anggit ini masih kecil, masih harus sekolah, harus belajar, istirahatnya juga harus cukup. Ya, Iya, jadi bermainnya coba untuk memikirkan Anggit supaya nggak terbebani, istirahatnya biar cukup kalau malam. Gitu ya. iya. Yang sering dibangunin malam, ya. Karena kalau manusia kalau malam itu saatnya istirahat. Ya kayaknya sama dibilangin ya Mbak Mawarnya ya kalau membangunin Anggit ya. Intinya boleh mainan sama Anggit terus selamanya nggak apa-apa ya. Tapi dijaga Anggit dengan baik biar kalau dia tidur jangan dibangunkan ya. Cuma ditemenin sampingnya saja ya. Jangan dibangunkan nanti capek karena dia pagi sekolah
cari ilmu, nanti malam nggak tidur tambah capek, nanti kasihan kalau sakit ya. Kalau sakit mawar kasihan ya. Nah ya makanya dari itu mulai dari sekarang jaga Anggit dengan baik ya. Iya. Kalau malam jangan sampai dibangunkan ya. Kecuali ada misalkan kiriman ada yang nggak suka sama Anggit, jangan dibangunkan, cuma tugasmu melindungi dia saja ya. Bukan Anggit saja, keluarganya semua ya. Ya kek. Nah, udah. Sudah jelas Pak ya? Jelas. Makasih ya Mbak Mawar ya. Makasih kek ya. Nah, ternyata kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Anggit itu. Jadi teman-teman KLB itu lama belajar tentang hal-hal seperti itu kepada Gus Ali, kepada Pak Yai. Ya butuh proses, tapi Anggit dikaruniai kelebihan yaitu bisa menembus ke alam jin ya tanpa belajar teman-teman. Nah ini Pak Yai agak penasaran juga nih, boleh nggak Pak Yai atau Gus Ali itu manggil salah satu kayak makhluk dari luar yang mungkin Anggit belum pernah lihat, terus Anggit tebak nih, ini challenge nih, kalau boleh, kalau bisa gitu. Yang penting gak usah. Enggak saya. Soalnya Anggit ini nggak usah dites juga, bilang di depan ada apa saja tahu. Oke. Coba Anggit di depan itu ada apa aja gitu? Di depan juga ada kuntilanak namanya. Ada kuntilanak mungkin. Terus ada lagi nggak? Anak kecil ada nggak? Nggak ada udah. Bener Pak Yai. Kuntilanak itu di depan tuh baik nggak? Jangan. Mungkin siapa dia? Semuanya tuh Mungkin ini kita pulang. Nanti dia nggak suka gitu. Itu yang di sana itu kan, yang di tanjakan itu. Bener ya Pak Yai. Jadi benar. Nah, Ya, ternyata ya gitu teman-teman. Tapi pernah ganggu Anggit nggak? Tapi Anggit nggak takut. Aku udah dibantu Mbak Mawar ya. Nanti Anggit kalau di sekolah nggak, jangan cerita sama teman-teman ya. Nah, nanti teman-temannya kasihan ya. Ya teman-teman. Jadi itu tadi di depan katanya ada suatu sosok lagi dan dibenarkan oleh Pak Yai kayak gitu. Jadi memang benar-benar Anggit ini punya kelebihan teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi Pak, kayak gitu ini sebuah anugerah yang dimiliki Bapak. Anggit. Ya. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir ini Pak Yai. Ya, kayak gitu. Alhamdulillah. Katanya tadi ada kiriman, terus ada teman-teman Anggit yang bantu seperti itu. Ya teman-teman. Jadi Anggit nanti dikasih doa sama Pak Yai nggak apa-apa ya? Dikasih doa mau nggak? Manual Anggit. tak kasih doa ya. Baca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa? Apa? Coba cerita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu cinta kepada Nabi Muhammad. Ada makhluk-makhluk yang nggak bisa kamu lihat, gitu. Ya, di alam halus itu banyak sekali, berlapis-lapis. Yang Anggit lihat ini baru alam jin, ya. Ada alam-alam yang lain, ada alamnya malaikat, ada alamnya makhluk-makhluk yang lain berlapis-lapis. Yang baru dilihat Anggit adalah alam jin, ya. Nah, ada lagi yang maha gaib yaitu Allah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum bisa dilihat, ya. Dia masih paling hebat itu menyembunyikan diri. Nah, Allah itu yang menciptakan segala makhluk, yang menciptakan Anggit, menciptakan jin yang namanya Mawar tadi, kemudian kakeknya juga, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu punya kekasih namanya Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hebat, dia bisa
menguasai cintai, karena itu Nabi kita, Rasul kita. Makanya dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali sehari seingatnya Anggit? Lebih banyak, lebih baik. Ya. Nah, Mau dikasih tahu Pak mawalnya, biar sholawatan bareng. Ajak sholawatan cincinnya nggak apa-apa. Ya mungkin seperti itu Pak, itu penjelasan dari Anggitnya, terus klarifikasi dari tim PLB bahwa Anggit ini punya kelebihan Pak, Bapak tidak perlu khawatir, insya Allah itu positif gitu ya teman-teman. Inilah kisah dari Anggit kita saksikan. Jadi konten ini saya bilang tadi agak berbeda karena kita tidak menangani suatu masalah seperti kiriman ataupun benda-benda aneh yang ada di suatu rumah, tapi ini membahas anak yang saya kira itu istimewa. Kalau bilangnya sekarang indigo. Indigo ya gitu teman-teman. Nah, jadi bapaknya intinya khawatir dan kita kesini klarifikasi bahwa anak tersebut tidak perlu dikhawatirkan seperti itu teman-teman. Ya mungkin cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Nantikan konten-konten Pasukan Langit Borneo yang bakalan lebih seru lagi ya, pastinya akan tambah seru lagi. Dan kami juga minta doanya bagi teman-teman yang menonton video ini untuk anggota tim kami yang bernama Mukhtar yang sekarang sedang sakit kayak gitu teman-teman. Semoga Mas Mukhtarnya cepat sehat dan bisa kembali ke layar YouTube kita bersama itu teman-teman. Oke, bagi yang nonton ini yang belum subscribe silahkan di subscribe, atau yang sudah subscribe silahkan klik tombol like ya, terus komen dan share kayak gitu teman-teman. Bersama saya Firman Rafiadi dan para guru Anggit dan Bapak, terima kasih ya Pak ya sudah membagikan pengalaman. Kami sangat bersyukur bertemu dengan Anggit kayak gitu, menjadi motivasi kita semua kayak gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.